Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Razuardi, NPM 18742033, kelas budidaya perikanan 4A. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi dari perkuliahan. Untuk materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang teknik pengobatan ikan sakit. Dari artikel yang saya baca, untuk teknik pengobatan ikan terdapat beberapa cara. Di antaranya yaitu perendaman, penyuntikan, dan pemberian pada pakan atau oral. Untuk penggunaan obat dalam teknik pengobatan ikan, jenis obat yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis penyakit yang menyerang pada ikan. Metode yang pertama yaitu metode perendaman. Metode perendaman adalah metode pengobatan ikan dengan cara merendam ikan dalam media yang telah diberikan obat dengan dosis yang telah ditentukan. Pada metode perendaman ikan, media yang digunakan terpisah dengan kolam inti. Biasanya media yang digunakan dalam teknik perendaman yaitu dengan kolam yang berukuran lebih kecil. Tujuannya yaitu agar obat dapat lebih efektif dan dosis yang digunakan dapat dihitung dengan tepat. Untuk metode yang kedua yaitu metode penyuntikan atau injeksi. Dalam metode pengobatan ikan, penyuntikan atau injeksi yaitu teknik pengobatan dengan memasukkan obat secara langsung ke dalam tubuh ikan. Metode penyuntikan atau injeksi terdapat dua cara, yaitu cara intramuskular dan intraperitoneal. Untuk cara intramuskular yaitu penyuntikan pada bagian punggung ikan, sedangkan pada cara intraperitoneal yaitu penyuntikan pada bagian perut ikan. Metode penyuntikan ikan dinilai merupakan metode terbaik dalam pengobatan ikan. Hal ini dikarenakan obat yang dimasukkan ke dalam tubuh ikan sesuai dengan jumlah dosis yang telah ditentukan untuk melawan penyakit yang menyerang pada ikan. Untuk metode pengobatan yang ketiga yaitu metode oral atau pencampuran pada pakan. Metode oral yaitu merupakan metode pencampuran pakan dengan obat yang telah ditentukan jenis dan dosisnya. Pencampuran pakan dapat dilakukan dengan menghaluskan pakan sampai berbentuk serbuk, lalu dicampurkan pada pakan dan diberi sedikit minyak sayur agar obat dapat melekat baik pada pakan. Obat yang telah dicampurkan dengan pakan dapat langsung diaplikasikan pada media atau pada ikan yang terkena penyakit. Ada sedikit tambahan tentang metode pengobatan ikan yaitu metode oles. Metode oles biasanya dilakukan pada ikan yang terkena penyakit borok dan jenis obat yang digunakan adalah salep. Cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara mengambil ikan yang terkena penyakit atau borok, lalu dapat langsung dioleskan dengan salep di bagian yang terkena borok. Lalu selanjutnya dapat langsung dikembalikan ke media. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi metode pengobatan ikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Saya di sini akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang cara membuat probiotik. Menurut artikel yang saya baca mengenai cara membuat probiotik pada kolam bioflok, bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Bahan pertama yang harus disiapkan dalam proses pembuatan probiotik yaitu air sebanyak 20 liter, PM4 200 cc, 2 butir tepung ragi yang telah dihaluskan, ditambah 2 botol Yakult, molasses sebanyak 2 liter, dan 1 ons tepung terigu. Selanjutnya 1 buah nanas yang sudah diambil sarinya, dan 2 kg dedak halus yang telah dikukus selama 30 menit. Selanjutnya 1/4 kg kunyit, 1/4 kg temulawak, dan bawang putih sebanyak 50 gram. Untuk kunyit, temulawak, dan bawang putih cukup dimemarkan saja. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan probiotik. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatannya. Langkah yang pertama yaitu
Semua bahan dicampurkan dalam satu wadah, lalu direbus hingga mendidih. Selanjutnya disaring dan didinginkan. Lalu larutan yang telah didinginkan selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen dan tutup rapat. Selanjutnya dapat disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Tujuannya agar proses fermentasi dapat berjalan dengan optimal. Proses fermentasi dilakukan selama 7-10 hari dan selama setiap 2 hari sekali tutup botol dibuka agar gas-gas yang dihasilkan dari proses fermentasi dapat dikeluarkan. Lalu tutup kembali. Setelah proses fermentasi selesai, probiotik dapat langsung diaplikasikan pada media budidaya. Baiklah, itu saja langkah-langkah dalam proses pembuatan probiotik yang saya dapatkan dari artikel yang saya baca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di sini. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu penghitungan hemoglobin pada darah ikan. Menurut jurnal yang saya baca, prosedur perhitungan kadar hemoglobin dalam darah ikan dilakukan dengan mengacu pada metode Sally. Berikut alat dan bahan yang harus dibutuhkan dalam penghitungan hemoglobin. Yang pertama, pipet Sally, HB meter, alat suntik, batang pengaduk, tisu, HCl, dan aquades. Berikut adalah langkah-langkah dalam penghitungan hemoglobin dalam darah ikan. Yang pertama yaitu darah sampel diambil dengan menggunakan pipet Sally pada skala 0,2 ml. Lalu ujung pipet Sally dibersihkan menggunakan tisu. Kemudian darah dalam pipet dipindahkan ke dalam tabung HB meter yang telah diisi HCl hingga skala 10. Setelah itu, darah tersebut diaduk dengan menggunakan batang pengaduk selama 3-5 menit. Setelah itu, aquades ditambahkan ke dalam tabung tersebut hingga warna darah tersebut menjadi seperti warna larutan standar yang ada dalam HB meter. Setelah itu, lalu cek angka pada tabung yang berwarna oranye dan didapatilah hasil hemoglobin pada darah ikan. Baiklah, sekian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di sini akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengambilan sel darah putih. Menurut literatur yang dari jurnal yang saya baca, untuk penghitungan sel darah putih atau leukosit, langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu pertama-tama yang harus kita siapkan dalam penghitungan sel darah putih ini adalah alat dan bahan, seperti pipet yang berisi bulir pengaduk, larutan Troux, hemositometer, cover glass, dan mikroskop. Untuk langkah-langkah penghitungan sel darah putih atau leukosit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, darah sampel diambil dengan menggunakan pipet yang berisi bulir pengaduk berwarna putih hingga skala 0,5. Lalu tambahkan larutan Troux sampai skala 11. Selanjutnya, pipet diayun membentuk angka 8 selama 3-5 menit sehingga darah tercampur rata. Setelah itu, buang 2 tetes pertama dari larutan pada pipet. Kemudian letakkan tetesan ketiga pada hemositometer. Setelah itu, tutup dengan menggunakan cover glass. Selanjutnya, lakukan penghitungan dengan bantuan mikroskop dengan pembesaran 400 kali dan hasil pengecekan dapat dihitung menggunakan rumus penghitungannya. Jadi, sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh ikan melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang penghitungan sel darah putih dari jurnal yang saya baca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di sini akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang uji bioassay. Menurut sumber yang saya baca,
mengenai uji bioesai. Uji bioesai adalah suatu cara untuk mengukur efektivitas suatu insektisida terhadap vektor penyakit. Tujuan dari uji bioesai yaitu untuk mengetahui apakah dalam kolam budidaya kita terdapat banyak bahan pencemar atau tidak. Untuk melakukan uji bioesai, alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat ukur DO atau diometer. Selanjutnya, siapkan botol gelap terang dan siapkan air sampel. Dalam pengujian bioesai membutuhkan waktu selama 5 hari. Berikut langkah-langkah pengujian bioesai. Pertama, siapkan air sampel dari media budidaya. Selanjutnya, ukur DO pada hari pertama pada air sampel menggunakan alat ukur DO atau diometer. Lalu catat hasil pengukurannya. Selanjutnya, tutup botol sampel dengan rapat dan simpan pada tempat yang tertutup atau tidak terpapar sinar matahari. Tujuannya agar tidak terjadi penambahan oksigen pada air sampel dan disarankan untuk disimpan pada suhu 22 derajat Celcius. Setelah hari kelima, dapat dilakukan pengukuran kembali DO-nya pada air sampel. Setelah didapati hasil DO hari pertama dan DO hari terakhir, maka dapat dilakukan perhitungan BOD dengan cara DO hari pertama dikurang DO hari terakhir. Maka didapatilah hasil BOD-nya. Semakin banyak nilai BOD, maka dalam perairan tersebut semakin tidak baik karena banyak bahan pencemarnya, yang berarti oksigen banyak digunakan untuk mengoksidasi bahan pencemar di perairan tersebut. Baik, sekian dari saya mengenai uji bioesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.